Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2421 Dragon Palace, Serangan Monster Laut 4. Di gerbang timur Istana Naga, kepiting Ao mengambang sendirian di depan gerbang. Di gerbang barat, Ao Kitian memimpin kelompok pertempuran Istana Naga. Itu bukan seluruh kelompok pertempuran dari divisi tempur iblis. Ada kura-kura Saturnus dengan pertahanan terkuat, divisi panah mata surgawi dengan serangan jarak jauh terkuat, naga Phoenix dari divisi gunung, dan klan pendukung Dolphin. Tanda seru. Di gerbang selatan, Ao Xingmu adalah pemimpinnya, naga penyu Saturnus, divisi panah mata langit, naga Phoenix, naga Starwood, dan lumba-lumba pendukung. Di gerbang utara, ada lebih banyak monster laut. Dengan Aoki dan Mu Zesen sebagai pemimpin, berbagai pasukan Istana Naga bercampur. Adapun iblis aneh, dia benar-benar tersembunyi di kehampaan. Formasi seperti itu juga merupakan formasi pertempuran yang sempurna dari Istana Naga. Saat ini, tidak termasuk dia, Istana Naga memiliki total 12 kematian, Ao dia sendiri memiliki 5 kematian di gerbang timur. Sisanya, 11 Dragon Palace abadi 1 lawan 1. Dalam keadaan seperti itu, tekanan pada Istana Naga tidak terlalu besar. Dan sekarang, Istana Naga memiliki lebih dari 100 penguasa Dewa Puncak. Tentu saja, fondasi terkuat Istana Naga masih Ao He. Ao dia benar-benar melangkah ke tingkat Raja Abadi. Dia bisa menyaingi atau bahkan mengalahkan monster laut tingkat Raja Abadi level 3. Meskipun Ao dia mempertahankan gerbang timur sendirian, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan pertempuran di sini. Semua orang tercengang saat melihat ekspresi santai Wang Xian. Jika mereka tidak terburu-buru pada saat kritis ini, kapan lagi? Teman mudaku Wang Xian, ada lebih dari selusin Raja Saleh Abadi di Istana Nagamu. Pada saat ini, Xuan Tianzi, yang telah menatap pemandangan di depannya, tiba-tiba bertanya dengan mata terbuka lebar. Hanya dari tempat kejadian, dia bisa merasakan aura kuat dari para pemimpin Istana Naga. Kesombongan dan keberanian semacam itu, semangat juang saat menghadapi Raja Saleh yang abadi dan monster laut, jelas bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh Raja Saleh yang abadi. Mari kita lihat. Wang Xian tersenyum dan memberi isyarat agar mereka terus menonton. Apa, Raja Naga percaya diri dalam menghadapi monster laut ini? Ada lebih dari selusin Raja Dewa Abadi di Istana Naga, bukankah itu kekuatan penuh dari Istana Naga terakhir kali? Ketika orang-orang dari benua Tianze mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Saat berikutnya, semua orang menatap 5 gambar di langit di depan mereka. Mengaum. Di depan 4 gerbang naga, raungan dan aura monster laut masih mencekik semua orang. Namun, mereka tidak merasa takut dari para ahli dari Istana Naga. Tidak banyak anggota dari Istana Naga. Jumlahnya hanya beberapa ratus ribu, tetapi masing-masing memancarkan aura yang tak terkalahkan. Mengaum. Tepat ketika semua monster laut berjarak sekitar 200 km dari Istana Naga, di gerbang timur Istana Naga, sosok sunyi dalam gambar itu tiba-tiba menyerbu ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, tubuhnya mengalami transformasi yang mengerikan. Dia memiliki kepala naga yang ganas dan menakutkan serta 18 cakar yang menakutkan. Panjang tubuhnya 7 hingga 8.000 meter, dan dia memancarkan kekuatan iblis yang menakutkan. Kepiting Ao langsung menyerang monster laut tak berujung di gerbang timur. Mendesis. Ketika semua orang melihat ukuran tubuh Ao Crab dan auranya yang gigih, wajah mereka berubah drastis. Namun, apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan mereka. 18 cakar itu langsung ditutupi oleh hukum yang gemilang. Energi hukum kuning gelap melilit cakar, menyebabkannya tumbuh beberapa ratus kilometer panjangnya. Mereka tampak seperti kelabang dengan cakar besar. 18 cakar kepiting Ao yang mengerikan langsung merobek ke arah seluruh pasukan monster laut. Melolong. Pasukan monster laut yang agresif yang mengeluarkan energi iblis dalam jumlah yang sangat besar melihat ke arah kepiting Ao yang datang, merasakan energinya yang menakutkan, banyak monster laut tertegun. Bahkan 5 monster laut abadi di depan mengguncang tubuh mereka ketakutan. Namun pada saat berikutnya, cakar kepiting Ao menyerang, 5 monster laut abadi melolong, serangan mengerikan segera bertemu dengannya. Peng. Di saat berikutnya,
pemandangan mengerikan muncul. Dari 5 monster laut yang menyerang, 3 di antaranya langsung ditembus, yang lain berubah menjadi kabut darah. Bahkan rakun dewa berkepala 2 yang terlihat seperti level 2 yang abadi dikirim terbang. Di belakang, dalam radius 50.000 kilometer, semua monster laut diserang. Lebih dari 10 miliar monster laut langsung terbunuh, perbedaannya sangat besar. Melolong melolong melolong. Monster laut di gerbang timur hampir mengompol, terutama 5 monster laut abadi, mereka segera mencoba melarikan diri ketakutan. Melolong melolong. Namun di saat berikutnya, sebelum monster laut yang abadi bisa melarikan diri, sebuah cakar mencengkeramnya. Hukum gemilang yang menakutkan menyerbu pikiran monster laut itu. Peng! Kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. 4 UNDYINGS lainnya segera kembali ke negara abadi mereka dalam ketakutan. Di mana mereka sebelumnya, bayangan hitam dan putih melintas, beberapa darah terkumpul. Melolong melolong melolong. Monster laut yang masih hidup hampir menjadi gila, berharap mereka memiliki kaki dan sayap di sekujur tubuh mereka. Mereka melarikan diri dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa monster laut menyemburkan cairan kuning, mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Serangan kepiting Ao berakhir dalam waktu kurang dari 2 detik. 1 monster laut abadi terbunuh, 4 lainnya lolos dengan luka berat. Hanya dalam 2 detik. Gemuruh. Sangat menakutkan, sangat kuat. Pada saat ini, semua orang di benua Tianze di dalam istana naga gemetar hebat saat melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau menelan air liur mereka. Dalam beberapa detik, semua monster laut di timur melarikan diri. Serangan mengerikan ini, makhluk yang sangat besar itu, benar-benar mengejutkan. Ini adalah Raja Naga bawahanmu. Teknik pertempuran Mo Hen benar-benar terpana. Prajurit Raja tingkat 3 dewa yang abadi. Xuan Tianzi dengan lembut meludahkan kata-kata ini, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Raja Dewa tingkat 3 yang abadi. Kekuatan planet sumber bintang sangat kuat, bahkan penguasa terkuat pun hanya ada di Raja Dewa abadi level 3. Dengan kekuatan seperti itu, di wilayah yang sangat besar ini, itu sudah dianggap sebagai wilayah tingkat keempat atau kelima, bahkan di antara ratusan ribu planet terdekat, itu bisa masuk dalam peringkat. Sekarang, sebenarnya ada ahli seperti itu di Istana Naga. Selain Raja Saleh lainnya, itu berarti Istana Naga tidak jauh lebih lemah dari Sekte Tuan. Dalam hal itu, Istana Naga juga setara dengan kekuatan kelas 4 atau 5 di dunia yang lebih besar ini. Ini terlalu menakutkan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Istana Naga kemungkinan besar akan dihancurkan hari ini, Istana Naga benar-benar meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Menakutkan. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Namun, pada saat ini, sekitar 1000 kilometer di atas Istana Naga, keenam sosok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat melihat pemandangan di gerbang timur. Sosok tersembunyi mereka langsung terungkap. Bab 2422-2422, Menenangkan Laut Bawah Tanah 1. Raja Dewa tingkat 3 yang tidak mati, faksi ini bahkan memiliki prajurit Raja tingkat 3 dewa yang tidak bisa mati, sial, sial. Di langit di atas Istana Naga Laut Bawah Tanah, orang-orang organisasi binatang buas melihat ke arah gerbang timur dengan ekspresi yang sangat jelek, ekspresi mereka tenggelam. Dewa Raja level 3 yang tidak mati, ketua mereka hanya di level ini. Tanda seru, misi telah gagal, kita tidak bisa menjadi musuh dengan Istana Naga ini, jika tidak, kerugiannya akan sangat besar. Direktur Bei, yang memimpin, berkata dengan wajah muram. Mereka tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerang sekarang. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan mendekati kematian. Selain itu, mereka akan membawa masalah besar dan bahkan bencana bagi perusahaan binatang surgawi. Lihat, ada seseorang di atas sana. Di Istana Naga, seorang pemuda tiba-tiba menunjuk ke sebuah gambar di tengah dan berkata dengan heran. Dalam gambar itu, karena fluktuasi 6 orang dari Heaven Beast Corporation, sosok mereka terdeteksi dengan jelas oleh formasi deteksi Istana Naga. Benar-benar ada orang. Siapa mereka? Beberapa orang menoleh dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Mengapa seseorang tiba-tiba muncul di langit di atas Istana Naga saat ini? Siapa mereka? Aohe, kunci ke-6 orang di langit dan serang mereka segera.
Ketika pemuda itu memperhatikan mereka, Wang Xian sudah memperhatikan 6 sosok yang tiba-tiba muncul. Keenam sosok ini jelas bersembunyi di tempat itu. Karena keadaan khusus, sosok mereka terungkap. Dengan metode deteksi Istana Naga, kecuali lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi, mereka akan dapat mendeteksi mereka. Mungkinkah invasi monster laut bawah tanah ada hubungannya dengan mereka? Wang Xian mengangkat alisnya saat matanya berbinar. Mengaum, mengaum. Setelah mendengar perintah Wang Xian, Kepiting Ao tidak ragu sama sekali. Dia terbang menuju puncak Istana Naga dengan kecepatan yang mengerikan. Tatapan dinginnya mengunci 6 sosok di atasnya saat cakarnya yang menakutkan menebas ke arah mereka. Dengan kecepatan Ao Crab saat ini, dia tiba di depan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Tidak bagus, kita sudah ketahuan. Lari, lari sekarang. Seorang lelaki tua melihat serangan Ao Crab dan ekspresinya berubah drastis. Dia segera meraung. Binatang Raja Tiangu masih di utara. Ekspresi kepala Bei sedikit berubah saat dia berteriak ketakutan. Kepala Bei, Tiangu King Beast tahu untuk lari. Seorang pria parubaya buru-buru meraung dan sosoknya langsung menghilang. Kepala Bei mengertakkan gigi. Merasakan aura menakutkan Ao Crab, tubuhnya bergerak dan langsung menghilang dari tempat. Saat Ao Crab menyerbu, keenam sosok itu sudah menghilang. Mengaum. Pada saat ini, raungan menakutkan datang dari utara. Sosok Aoki terbang mundur seketika. Ratusan anggota Istana Naga tewas seketika. Raja Naga, monster laut di gerbang utara memiliki kekuatan Raja Abadi level 2. Minta bala bantuan. Mu Zesen kaget saat melihat pemandangan ini. Dia segera berteriak pada Wang Xian. Hah! Di Istana Naga, ekspresi Wang Xian berubah saat melihat pemandangan itu. Monster laut macam apa itu? Sepertinya tidak ada monster laut seperti itu di laut bawah tanah. Ada yang salah. Monster laut ini sepertinya bukan monster laut bawah tanah dari benua Tianze kita. Itu tidak memiliki karakteristik makhluk laut. Di samping, Suan Tianzi dan Mo Hen melihat binatang buas yang kuat di gerbang utara dengan ekspresi bingung. Mereka telah tinggal di benua Tianze selama lebih dari 10 tahun, jadi mereka memiliki pemahaman tentang monster laut bawah tanah. Ini memang bukan makhluk air. Wang Xian menatapnya. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia langsung berteleportasi ke arah gerbang utara. Ao Kepiting, kamu harus menghentikan binatang buas tingkat 2 tingkat Raja Abadi itu. Wang Xian menggeram dan terbang keluar dari gerbang utara. Di Istana Naga, Wang Xian dapat mencapai tempat manapun dalam sekejap. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan perjalanan dari gerbang timur ke gerbang utara. Berdengung, Wang Xian terbang keluar dari gerbang utara. Dengan lambaian tangannya, Five Elements Millstone terbang lurus ke atas. Saat ini, ada 5 klonnya yang tersembunyi di batu kilangan 5 elemen. Setiap klonnya memiliki kekuatan dewa-dewa tingkat puncak. Selain itu, Wang Xian telah membuat formasi pengganggu ruang lubang hitam. Formasi pengganggu ruang lubang hitam ini bisa menjebak Raja Abadi level 1. Itu hanya akan memiliki sedikit efek pada Raja Abadi level 2. Raja Abadi level 2 bisa mengalahkannya dalam sekejap. Namun, yang diinginkan Wang Xian kurang dari 1 detik. Berdengung, radius 20.000 km langsung ditutupi oleh formasi gangguan lubang hitam. Pada saat ini, Kepiting Ao menyerbu dan menyerang binatang Raja Tiangu secara langsung. Auman mengaum-mengaum. Tiangu King Beast merasakan tekanan mengerikan dari Ao Crab dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia tidak ragu-ragu, bersiap untuk melarikan diri kembali ke negaranya yang abadi. Weng, siluetnya sedikit buram, namun dia tidak langsung menghilang. Melolong, binatang Tiangu meraung dengan liar, formasi gangguan lubang hitam benar-benar mulai retak. Namun saat ini, serangan Aohe sudah tiba. 18 cakar yang menakutkan, kepala naga yang buas dan menakutkan, mereka semua langsung menuju binatang Tiangu. King of Sky Valley mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya. Dia tidak berani berdiri diam dan buru-buru melarikan diri ke belakang. Namun, pelariannya tidak memungkinkan dia untuk kembali ke kekaisaran dewa abadinya dalam sekejap. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia segera mengatur formasi dan memperkuat formasi gangguan lubang hitam sekali lagi. Di antara semua formasi, Wang Xian adalah yang paling familiar dengan formasi ini.
Dia hanya memperkuatnya kurang dari 1 detik. Mengaum. Bang! Kepiting Ao sangat menakutkan saat dia melepaskan kekuatan penuhnya. Dia memiliki cakar yang menakutkan, kepala naga yang ganas, dan ekor dengan duri tajam dan sisik naga. Satu serangan mendarat di tubuh Raja Tiangu, menyebabkannya langsung terluka parah. Raja Tiangu, yang dipenuhi kobaran api, menyerang dengan cepat satu demi satu. Pada saat ini, Raja Tiangu dipenuhi ketakutan. Arai pengganggu lubang hitam tidak memungkinkannya untuk melarikan diri dengan segera, meskipun hanya bisa menghentikannya sesaat. Namun dalam 1 detik itu, cukup bagi Ao untuk membunuhnya. Ao dia bukan level 3 abadi biasa, dia adalah eksistensi yang hampir bisa membunuh level 3 abadi. Dengan perbedaan yang begitu besar, Tiangu King Beast tidak memiliki ruang untuk melawan. Bang bang bang. Auman mengaum-mengaum. Menghadapi serangan mengerikan Ao Crab, Raja Sky Valley yang kembung itu mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya. Dia meraung putus asa. Orang ini jelas bukan monster laut bawah tanah. Dia seharusnya bersama sekelompok orang itu. Sepertinya invasi monster laut kali ini tidak sesederhana itu. Namun, kali ini, hewan peliharaan pertempuran Raja Abadi level 2 ini akan tetap di sini. Wang Xian menatap Sky Valley King Beast di depannya dan mendengus dingin. Ao. Dihadapkan dengan serangan terus-menerus Ao Crab, Sky Valley King Beast meraung putus asa. Tidak pernah diharapkan bahwa ia akan mati di sini dan tuannya tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Jika tuannya tidak melarikan diri dan menghancurkan formasi aneh itu dalam satu serangan, binatang Raja Lembah Langit tidak akan mati di sini. Bab 2423 Atap Datar 2. Peng! Tubuh besar Tiangu Emperor Beast mendarat dengan keras di dasar laut, membuat suara teredam. Pada saat ini, di sekitar gerbang utara, 3 monster laut kaisar yang abadi menggigil di sudut, melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Tanda seru, melolong. Mereka segera menyerang formasi gangguan ruang lubang hitam dalam ketakutan, penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan mendengarkan orang kembung itu. Pihak lain apa yang memasuki domain mereka, mereka akan dimusnahkan di masa depan. Keberadaan yang menakutkan, bahkan jika mereka memasuki domain mereka dan mengusir mereka, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Melolong. Kepiting Ao melolong marah, 3 monster laut Emperor level 1 yang abadi bergetar. Auman mengaum-mengaum. Mereka tiba-tiba berbaring di tanah dan menunjukkan ketundukan mereka pada Ao Crab dengan hormat. Itu terlalu ganas. Kepiting Ao terlalu ganas bagi mereka. Salah satu dari jenis mereka sendiri, yang lebih kuat dari mereka, terbunuh. Bahkan jika mereka tidak tunduk, mereka akan dibunuh. Kepada monster laut dan binatang buas, tidak salah untuk tunduk pada yang kuat. Wang Xian sedikit terpana saat melihat ketiga monster laut itu benar-benar menyerah. Ao kepiting, tekan mereka dan buat mereka tunduk. Wang Xian segera terbang dan berkata pada kepiting Ao. Itu Raja Naga. Kepiting Ao segera mengangguk dan melihat ke bawah ketiga monster laut Raja Abadi level 1. Kirim. Tekanan yang menakutkan menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, Wang Xian terbang dan memeras 3 tetes darah naga. Devor, jangan melawan. Ao dia memperingatkan dengan wajah penuh niat membunuh. Ao. 3 monster laut Raja Abadi tidak berani melawan sama sekali. Mereka segera mengangguk dengan hormat dan tidak berani bergerak. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Pergi dan singkirkan monster laut di tempat lain. Dia terus memesan Ao He. Itu Raja Naga. Ao dia mengangguk, segera terbang menuju gerbang barat. Ini, ya dewa, monster laut tingkat 2 yang tidak mati itu dibunuh oleh prajurit dari Istana Naga. Lihatlah 3 monster laut itu, Piton Changlan dan yang lainnya benar-benar ditundukkan oleh Raja Naga, mereka berdiri di depannya dan tidak berani bergerak. Monster laut di laut bawah tanah semuanya melarikan diri, Istana Naga terlalu menakutkan, terutama tuan dari Istana Naga itu, dia terlalu kuat. Di dalam Istana Naga, orang-orang dari benua Tianze menyaksikan pemandangan itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Semua monster laut level Unding Emperor di seluruh laut bawah tanah diserang, bersama dengan monster laut Lord level Dewa Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, menghadapi Istana Naga, mereka semua terbunuh dalam hiruk-pikuk.
2 monster laut tingkat kaisar yang abadi telah mati, 3 telah diserahkan. Dengan kekuatan yang mengerikan, tidak sulit untuk menenangkan laut bawah tanah. Adapun barat dan selatan, semua orang sudah bisa memprediksi bahwa ketika prajurit Dewa Raja level 3 yang abadi dari Istana Naga menyerbu, invasi monster laut akan sepenuhnya berakhir. Istana Naga saat ini tidak jauh lebih lemah dari Sekte Tuan. Xuan Tianzi dan Mo Hen saling bertukar pandang dan berseru kaget. Senang memiliki Istana Naga. Dengan cara ini, kita bisa pergi ke dunia yang lebih besar untuk melihat masa depan dan tidak perlu menghabiskan sebagian besar waktu kita di sini. Xuan Tianzi mengungkapkan senyuman. Alasan mengapa dia tidak berkembang selama ini adalah pertama karena bakatnya, dan kedua karena kesempatan. Dia ingin menjaga benua Tianze sepanjang tahun, tentu saja dia tidak akan mendapat kesempatan. Setelah Istana Naga menetap di laut bawah tanah, dia bisa menjelajahi langit berbintang dan mencari peluangnya sendiri. Melolong melolong melolong. Di luar, raungan Kaisar Abadi terdengar jelas oleh semua orang. Seperti yang diharapkan semua orang, setelah kepiting Ao tiba, monster laut yang abadi mulai melarikan diri dengan gila-gilaan. Kaisar Abadi hampir tidak bisa melarikan diri, tetapi penguasa dewa abadi lainnya tidak bisa. Kaisar yang abadi dapat memenjarakan dewa-dewa yang kekal, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Dengan sangat cepat, sejumlah besar monster dewa laut dewa abadi terbunuh. Kali ini, saat seluruh gerombolan monster laut bawah tanah dilepaskan, ada 500.000 hingga 600.000 monster laut tingkat dewa-dewa yang abadi. Di antaranya, ada lebih dari 200 monster dewa laut tingkat dewa tertinggi yang abadi, di bawah serangan Aosie dan prajurit Istana Naga lainnya, mereka dengan cepat terbunuh. Rumble, prajurit monster laut yang menyerang Istana Naga kali ini mengambil sekitar 80% dari seluruh laut bawah tanah. Setidaknya 80%. Sekarang mereka semua telah dibunuh oleh Istana Naga, bukankah itu berarti krisis di laut bawah tanah benua Tianze telah diselesaikan? Benua Tianze telah bertarung dengan monster laut selama jutaan tahun. Aku tidak menyangka kita bisa melihat laut bawah tanah ditenangkan hari ini. Pada saat ini, semua orang di benua Tianze di Istana Naga memandang dengan penuh semangat. Beberapa tetua tidak bisa menahan tawa. Manusia telah bertarung dengan monster laut selama jutaan tahun, dan lebih dari 10 juta manusia mati di monster laut setiap tahun. Banyak tetua dan keturunan mereka telah mati di mulut monster laut. Sekarang krisis di laut bawah tanah hampir terselesaikan, beberapa orang sangat senang hingga mereka menangis. Ini adalah momen bersejarah bagi seluruh benua Tianze, dan itu juga merupakan momen paling mengasyikkan dan mengasyikkan bagi seluruh benua Tianze. Istana Naga, yang telah menenangkan laut bawah tanah, secara alami akan dikenang dalam sejarah seluruh benua Tianze. Karena Istana Naga, semua malapetaka dan musuh dalam sejarah benua Tianze telah sepenuhnya dilenyapkan. Raja Naga, ini adalah darah monster laut Raja Abadi yang melarikan diri. Mereka semua telah dikumpulkan. Di gerbang utara, beberapa setan aneh muncul di depan Wang Xian dan memberinya darah yang terkumpul. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Kali ini, invasi monster laut telah menyelamatkan banyak waktu Istana Naga. Dia melihat darah segar di tangannya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia melihat mayat yang diserap oleh tanah di depannya. Dengan begitu banyak mayat, Wang Xian tidak dapat memprediksi seberapa banyak Istana Naga dapat ditingkatkan. Mengesampingkan segalanya, kekuatan tempur Raja Abadi dapat ditingkatkan setidaknya 30 hingga 40. Kekuatan tempur kepiting Ao bisa ditingkatkan setidaknya 4-5. Adapun kekuatan tempur Immortal King level 4, itu membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Sumber daya ini sama sekali tidak mencukupi. Meski begitu, Wang Xian sudah puas. Yang terpenting, dengan darah segar ini, 11 monster Raja Laut Abadi yang kabur bisa ditangkap. Namun, monster Laut Raja Abadi ini belum siap untuk dibunuh. Sebaliknya, mereka siap untuk dijinakkan dan dijual. 14 monster Laut Raja Abadi, ini adalah jumlah sumber daya yang mengerikan. Setelah dijual, akan mudah bagi Wang Xian untuk naik satu level. Dia bahkan mungkin memiliki kekuatan tempur Raja Abadi tingkat 3. Apakah orang-orang itu dari Heaven Beast Corporation? Wang Xian memikirkan 6 sosok di langit di atas Istana Naga. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Raja yang abadi. Di antara orang-orang yang telah dia sakiti,
hanya Heaven Beast Corporation yang memiliki kekuatan seperti itu. Jika ada kesempatan, beritahu mereka harganya. Bab 2424-2424, Laut Bawah Tanah 3. Weng Weng. Monster laut menyerang dengan cepat dan mati dengan cepat. Di hadapan kekuatan absolut Istana Naga, monster laut yang tak terhitung jumlahnya jatuh di depan istana, berubah menjadi darah naga di kolam naga. Tanda seru tanda seru. Dengan begitu banyak monster laut, itu sebenarnya bisa meningkatkan kekuatan seluruh Istana Naga 2-3 kali, bahkan mungkin 4-5 kali. Lagi pula, ras naga yang menelan Aosie, setelah menelan sejumlah besar negara dewa abadi yang tidak bisa mati, kekuatan mereka akan mengalami perubahan kualitatif. Maaf, semuanya. Aku tidak bisa menghiburmu lagi. Istana Naga kami sedang bersiap untuk mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan selusin monster Raja Laut Abadi yang melarikan diri. Wang Xian kembali ke depan sekelompok orang dari benua Tianze dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Raja Naga, karena telah membantu benua Tianze kami untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih, Raja Naga. Pada saat ini, Suan Tianzi membungkuk dalam-dalam kepada Wang Xian dengan wajah tulus dan berterima kasih padanya dengan keras. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Istana Naga, telah menenangkan laut bawah tanah. Mo Hen juga membungkuk hormat. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Istana Naga, telah menenangkan laut bawah tanah. Di belakang, semua orang setengah berlutut di tanah saat mereka berteriak dengan hormat dan berterima kasih. Beberapa hari yang lalu, ketika Raja Naga mengatakan bahwa dia ingin menenangkan laut bawah tanah, tidak banyak orang yang mempercayainya. Namun, hari ini, laut bawah tanah hampir tenang. Itu hanya Istana Naga saja. Jika Istana Naga menenangkan laut bawah tanah, lebih sedikit orang yang akan mati di benua Tianze setiap tahun. Semuanya, kamu tidak harus bersikap sopan. Wang Xian memandang mereka semua dan tersenyum tipis. Busur ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena Anda semua sangat sibuk, Raja Naga, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Dalam beberapa hari, benua Tianze akan mengadakan hari pembebasan. Aku ingin tahu apakah Raja Naga punya waktu. Suan Tianzi menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum. Hari pembebasan, mari kita lihat nanti. Jika saya tidak pergi, saya akan mengirim orang dari Istana Naga ke sana. Wang Xian mengangguk dan berkata, baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Suan Tianzi menangkupkan tangannya dan membawa semua orang dari benua Tianze pergi. Di belakang mereka, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Kali ini, mereka tidak hanya memperluas wawasan mereka, mereka juga menerima kabar baik yang sangat besar ini. Hari ini bisa dikatakan sebagai hari pembebasan seluruh benua Tianze. Di masa depan, mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan kenyamanan mereka sendiri. Para prajurit tidak perlu lagi menjaga garis depan dan melawan monster laut siang dan malam. Jika masalah hari ini diumumkan, saya khawatir seluruh benua Tianze akan gempar. Semua orang menahan kegembiraan di hati mereka. Beberapa pria dan wanita muda bersiap untuk memamerkan air ketika mereka kembali kali ini. Raja Naga, semua monster laut di luar telah dibasmi. Tidak lama setelah orang-orang dari benua Tianze pergi, dia dan yang lainnya bergegas dan melapor ke Wang Xian. Siap-siap, ambil kesempatan untuk menghabisi 11 monster laut Raja Abadi di laut bawah tanah. Wang Xian segera berkata, itu Raja Naga. Anggota Istana Naga mengangguk. Segera, semua anggota kekuatan tempur Raja Abadi dari Istana Naga telah berkumpul. Ayo pergi. Wang Xian mengeluarkan tetesan darah dan menggunakan formasi untuk menemukan monster laut. Setelah mengunci lokasi monster laut, mereka bergerak dan segera terbang. 12 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi dari Istana Naga sedang berlayar di laut bawah tanah. Tidak ada monster laut yang berani mendekati mereka. Saat itu, Wang Xian harus berhati-hati saat memasuki laut bawah tanah. Sekarang, dia tidak keberatan sama sekali. Lebih dari 10 menit kemudian, Wang Xian dan yang lainnya tiba di wilayah monster laut Raja Abadi. Kerajaan surgawi monster laut Raja Abadi disembunyikan di celah kosong. Dalam keadaan normal, akan sulit menemukannya. Namun, Wang Xian memiliki lokasi umum. Dengan lebih dari 10 Raja Abadi mencari bersama, mereka masih bisa menemukannya.
Sekarang Wang Xian dan yang lainnya telah menemukan sarangnya, itu jauh lebih sederhana. Mereka bisa menyerah atau mati. Waktu berlalu dengan lambat. Itu bukan tugas yang mudah untuk menemukan sarang monster laut Raja Dewa Abadi. Beberapa sarang monster laut raja yang saling disembunyikan dengan sangat baik. Bahkan jika mereka mengetahui lokasi umumnya, mereka masih menghabiskan waktu lebih dari 10 jam. Dan saat Istana Naga menaklukkan monster laut satu persatu, seluruh benua Tianze gempar. Tidak hanya pria dan wanita muda yang datang ke laut bawah tanah suka pamer, bahkan Kaisar Mo Hen pun suka pamer. Hal pertama yang dia lakukan saat keluar dari lautan adalah mengaum. Istana Naga tidak terkalahkan, 10 menit yang lalu, 16 monster laut abadi memimpin 80% monster laut menyerbu Istana Naga, mereka dibunuh oleh prajurit Istana Naga. Dengan kekuatan Istana Naga, laut bawah tanah akan ditenangkan dalam beberapa hari. Di masa depan, seluruh lautan bawah tanah akan dikuasai oleh Raja Naga. Dengan Istana Naga sebagai kekuatan utama, benua Tianze kita akan dibebaskan sepenuhnya. Teriakan ini membuat wajah Mo Hen teknik bertarung menjadi merah. Dia telah menggunakan semua kekuatannya. Teknik pertempuran Mo Hen juga bersemangat. Seorang kaisar dewa terjebak di benua Tianze, mereka juga tidak senang, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ini adalah dunia rumah mereka, rumahnya. Keturunannya semua ada di sini. Terlebih lagi, karena keberadaan laut bawah tanah, setidaknya puluhan ribu keturunannya tewas dalam pertempuran, atau bahkan lebih. Kedamaian laut bawah tanah mewakili stabilitas benua rawa surgawi. Suara pertempuran Dharma Mo Hen bergema di separuh benua rawa surgawi. Setiap orang yang mendengar suara ini langsung terpana. Ini sepertinya suara leluhur Sanfa, itu suaranya. Apa? Selusin monster laut abadi dari laut bawah tanah menyerbu Istana Naga dan dibunuh oleh prajurit Istana Naga, laut bawah tanah akan segera ditenangkan. Apakah ini asli atau palsu? Tidak mungkin bohong, ini adalah suara leluhur Sanfa. Setiap orang yang mendengar suara itu merasa tidak percaya. Lebih dari selusin monster laut raja yang saling menyerbu Istana Naga. Semuanya dibunuh oleh para ahli Istana Naga. Laut bawah tanah ditenangkan. Setiap berita sangat mengejutkan dan sulit dipercaya. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya apakah ini suara patriark perang dan raja perang yang saleh. Penanggung jawab sistem intelijen, segera umumkan kabar baik ini ke seluruh benua Tianze. Umumkan bahwa hari pembebasan akan ditetapkan dalam 3 hari, dan seluruh benua akan merayakannya. Di dinding perlindungan, komandan tertinggi juga menyeringai dan berkata dengan gembira kepada lelaki tua di sampingnya. Ya Pak, orang tua itu juga mengangguk dengan semangat dan segera memberi perintah. Segera, jendela pop-up muncul dengan paksa di Ai. Istana Naga telah menenangkan laut bawah tanah, dan laut bawah tanah akan dikuasai oleh Raja Naga dan Istana Naga. Judul itu disertai dengan pengantar sederhana tentang situasi barusan. Ketika semua orang melihat gambar yang dipaksakan pada Ai, wajah mereka sedikit terpana, dan kemudian tubuh mereka mulai bergetar. Jika raungan Mo Hen barusan membuat banyak orang ragu, maka pengumuman Ai akan sepenuhnya mengumumkan pembebasan benua Tianze. Hari ini ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah. Istana Naga dan Raja Naga ditakdirkan untuk mengguncang seluruh benua Tianze. Bab 2425-2425. Kekuatan Istana Naga telah meningkat pesat. Sama seperti seluruh benua Tianze dihiasi dengan lentera, dan orang-orang dari seluruh benua Tianze bersorak, Wang Xian memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga untuk membersihkan monster laut terakhir di laut bawah tanah. Dari 11 dewa abadi Raja Monster Laut, 4 dari mereka lebih baik mati daripada menyerah. Mereka dibunuh oleh Wang Xian dan yang lainnya. 7 yang tersisa semuanya ditundukkan. Tanda seru. Pada saat yang sama, di sarang monster laut ini, Wang Xian mendapat banyak keuntungan tak terduga. 1 Raja Abadi Muda, 2 ramuan saleh tingkat Raja Abadi dan 1 pohon saleh. Ada juga sejumlah besar bahan logam tingkat Raja Abadi. Dapat dikatakan bahwa semua harta di laut bawah tanah dari seluruh benua Tianze telah diambil alih oleh monster laut Raja Abadi ini. Mereka mampu menembus level mereka saat ini terutama karena harta karun ini. Hanya harta ini saja yang dapat meningkatkan kekuatan Istana Naga dengan 2 tingkat kaisar yang abadi. Dengan ini, laut bawah tanah telah benar-benar tenang. Mulai sekarang,
Naga pemangsa Aokrep hanya perlu menemukan negara dewa yang telah dibunuh oleh dewa-dewa abadi untuk dimakan, dan itu akan dapat meningkatkan kekuatannya terlalu cepat. Istana Naga perlu tenang untuk sementara waktu. Peningkatan kali ini terlalu cepat. Senyum muncul di wajah Wang Xian saat dia memimpin anggota Istana Naga menuju Istana Naga. Perdana Menteri Gui, kali ini Anda dapat mengatur perbaikannya. Sekembalinya ke Istana Naga, Wang Xian menyerahkan alokasi sumber daya kepada Perdana Menteri Gui. Gui Perdana Menteri didedikasikan untuk mempertimbangkan situasi keseluruhan Istana Naga. Dia tidak akan memiliki motif egois. Wang Xian sangat lega menyerahkan urusan Istana Naga kepadanya. Setelah perintah diberikan, semua anggota Istana Naga segera mulai membaik. Dia memimpin bawahannya dan mulai menyapu seluruh lautan bawah tanah, mencari negara dewa yang abadi dan negara dewa tingkat dewa. Kali ini, naga pemakan adalah yang paling cepat berkembang. Negara dewa mereka yang melahap dapat meningkat dengan cepat. Kali ini, ada total 15 negara dewa yang abadi, dan bahkan ada negara dewa tingkat 2 yang abadi. Energi kaisar yang abadi ini bahkan lebih tinggi dari kaisar dewa, lagi pula negara dewa yang abadi adalah sumber energinya. Mereka hanya perlu menelan 2 kaisar abadi, dan mereka akan dapat naik level menjadi kaisar abadi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya level menelan naga. Dia hanya kaisar abadi tingkat 3, dia bisa menambahkan 7 lagi, bersama dengan 100.000 naga menelan tingkat dewa-dewa abadi lainnya. Seekor naga pemakan lebih kuat dari seluruh istana naga. Alasan utamanya adalah naga pemakan adalah inti dari teknologi klan Bak. Tentu saja, Devouring Dragon juga memiliki kekurangan. Mereka hanya bisa bertarung 2 level di atasnya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan naga puncak dari Istana Naga. Bahkan dia tidak bisa melawan 3 level di atas mereka. Level atasnya lebih rendah dari Dewa Naga. Meski begitu, itu sudah sangat menakutkan. Saat itu, ras serangga terkenal yang menyapu alam semesta bukanlah lelucon. Wang Xian duduk di singgasana naga dengan senyum di wajahnya. Dia mencabut rambut King Yue dan Ling Xiu dan membentuk formasi. Setelah dia masih tidak bisa merasakan apa-apa, dia menyimpannya dengan benar. King Yue, Ling Xiu, jangan cemas. Aku akan segera menemukan kalian. Secepatnya. Dia bergumam. Tak lama kemudian, raungan naga surgawi akan berdering di langit berbintang. Pada saat itu, seluruh dunia yang lebih besar akan berhenti gemetar. Ketika dia tiba di lokasi kolam transformasi naga, Wang Xian melihat lebih dari 100.000 anggota Istana Naga bercokol di dalamnya. Senyum muncul di wajahnya. Sekelompok gadis juga berkultivasi di dalam. Saya akan beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, saya akan menjual 10 raja binatang buas yang abadi dan 1 raja muda yang abadi. Jika Wang Xian dapat melahap semua monster laut raja yang abadi, kekuatannya akan dapat meningkat sekarang. Namun, jika dia menjualnya, 1 akan setara dengan sekitar 20 mayat. Secara alami, akan lebih hemat biaya untuk menjualnya. Wang Xian bisa menunggu. Seluruh istana naga meningkat pesat. Benua danau surga di atas sedang merayakan. Seluruh benua dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Untuk berterima kasih kepada Raja Naga atas prestasinya, benua Tianze telah membangun naga dewa setinggi 10.000 meter yang memancarkan cahaya terang di posisi tembok perlindungan. Gambar naga surgawi sepenuhnya didasarkan pada gambar naga surgawi yang bercokol di jarum penstabil samudera di Istana Naga. Banyak dari mereka telah melihat gambar ini sebelumnya. Naga dewa setinggi 10.000 meter memandang ke arah seluruh lautan, melambangkan Raja Naga yang menjaga lautan. Mewakili pencapaian Istana Naga dan Raja Naga. Bahkan Federasi mengubah kalender, mengubah hari pertama hari pembebasan menjadi tahun pertama kalender naga. Pada titik ini, era baru benua Tianze telah dimulai. Istana Naga dan benua Tianze dipenuhi dengan kegembiraan, sementara markas besar perusahaan binatang surgawi terdiam. Binatang Raja Lembah Langit telah dipastikan telah dibunuh, Direktur Bei duduk di ruangan mewah di markas dan menggeram dengan wajah muram. Di sekelilingnya, lebih dari selusin dewa raja prajurit yang abadi duduk di sekelilingnya. Kali ini, hampir semua pakar Heaven Beast Corporation telah berkumpul bersama. The Sky Valley King Beast adalah pet pertempuran terkuat di seluruh Heaven Beast Corporation. Itu juga wajah seluruh Heaven Beast Corporation. Sebagian besar waktu,
Publisitas dilakukan dengan Sky Valley King Beast. Sekarang, mereka 100% yakin bahwa Raja Binatang Lembah Langit telah jatuh. Bahkan setetes esensi darah pun tidak bisa lepas. The Sky Valley King Beast telah terbunuh, 3 bos telah terbunuh, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Seorang lelaki tua membanting meja, meraung dengan marah. Di kursi pemimpin, Ketua Sky Beast Corporation menutup matanya, bersandar di kursi dengan ekspresi tak berdaya. Pihak lain memiliki keberadaan Dewa Raja level 3 yang abadi, jika kamu ingin balas dendam, jangan pernah memikirkannya. Dia berkata dengan getir, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Pria tua itu mengepalkan tinjunya dengan enggan. Biarkan saja. Ketua berkata dengan tenang. Bahkan jika mereka tidak melepaskannya, apa yang bisa mereka lakukan? Berjuang sampai akhir. Perbedaan kekuatannya tidak besar, membunuh 100 musuh hanya akan menghasilkan 80 kerugian, mereka tidak mau menderita kerugian sebesar itu. Mereka hanya bisa melupakannya. Orang-orang lainnya terdiam. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Jadi bagaimana jika mereka tidak mau bertarung? Mereka harus siap menanggung kerugian. Jelas bahwa Heaven Beast Corporation tidak mau menanggung kerugian. Waktu berlalu dengan sangat cepat. 2 bulan telah berlalu. Kemajuan semua anggota Istana Naga telah berakhir. Wang Xian melayang di langit di atas ladang naga. Dia melihat ke depan dengan senyum di wajahnya. Ada lebih dari 150.000 anggota Istana Naga. Yang terlemah di antara mereka telah mencapai King level 3 yang abadi. Untuk dapat mencapai peningkatan yang mengerikan, dia telah menghabiskan seluruh sumber daya laut bawah tanah. Di depan rombongan berdiri 35 sosok. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah kekuatan tempur tingkat Raja Dewa Istana Naga. Ada total 35 dari mereka, termasuk Wang Xian sendiri, totalnya ada 36. Di antara mereka, Ao Xie dan 7 naga pemakan lainnya adalah yang paling kuat. Sangat bagus. Peninggian Istana Naga kali ini merupakan langkah pertama bagi Istana Naga untuk secara resmi memasuki tanah kecemerlangan. Selanjutnya, kita akan membuat nama Istana Naga bergema di seluruh dunia yang lebih besar. Benua Tianze hanyalah langkah pertama. Bab 2426 rencanakan 2426. Raja Naga, ini adalah sumber daya yang telah kami cari selama ini, serta beberapa hal yang telah kami peroleh. Di Istana Naga, Perdana Menteri Gui menyerahkan beberapa barang kepada Wang Xian. Selama 2 bulan ini, selain meningkatkan kekuatan anggota Istana Naga, Perdana Menteri Gui juga mengirim orang untuk menyelidiki dunia luar. Tanda seru. Dunia luar ini adalah area di sekitar benua Tianze. Benua Tianze hanyalah salah satu dari ratusan miliar planet di tanah yang cerah ini. Meskipun tidak lemah di dunia yang lebih besar ini, itu pasti tidak kuat. Sekarang, Wang Xian tidak tahu banyak tentang dunia luar. Selain mengetahui tentang planet sumber bintang dan bintang bis planet, dia tidak tahu banyak tentang planet lain. Ada formasi teleportasi di Akademi Suantian di benua Tianze. Melalui formasi teleportasi, seseorang bisa mencapai planet lain. Di sana, seseorang dapat menerima beberapa misi, tetapi Wang Xian tidak menerima misi apapun di sana. Ini kecerdasan buatan. Wang Xian melihat barang yang diserahkan Perdana Menteri Gui dan bertanya dengan ragu. Ya, Raja Naga. Namun, kecerdasan buatan ini sedikit berbeda dengan kecerdasan buatan di benua Tianze. Kecerdasan buatan ini terhubung ke seluruh Imperial Starfield. Ada eksistensi tingkat penguasa di bidang bintang kekaisaran yang disebut Istana Kekaisaran. Itu berada di peringkat teratas di antara 7 bidang utama. Kecerdasan buatan ini dipromosikan oleh Istana Kekaisaran dan mencakup seluruh Imperial Starfield. AI terhubung ke miliaran planet. Banyak orang menggunakan AI ini. Misi di domain Suantian adalah semua tugas yang diberikan oleh AI ini. Perdana Menteri Gui memberikan pengantar singkat kepada Wang Xian. Wang Xian mengambilnya dan melihatnya. Benua Tianze terletak di dalam bidang bintang kekaisaran dari 7 domain utama. Seluruh bidang bintang kekaisaran sangat luas. Ada puluhan miliar planet. Ini hanya termasuk planet dengan kehidupan, dan ada banyak sekali planet tanpa kehidupan. Kecerdasan buatan dipromosikan oleh penguasa Imperial Starfield, Istana Kekaisaran. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kecerdasan buatan seperti benua Tianze.
Ada sangat sedikit kecerdasan buatan seperti ini di benua Tianze. Ini karena laut bawah tanah di dalam benua Tianze belum selesai. Karenanya, mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki galaksi lain. Kecerdasan buatan ini adalah kumpulan dari semua area misi, area perdagangan, area komunikasi, dan area hiburan di seluruh wilayah. Melalui AI, Wang Xian dapat memperoleh banyak pemahaman tentang seluruh medan bintang kekaisaran. Wang Xian membuka AI dan membaginya menjadi 4 area. Setiap area dibagi menjadi area kecil lainnya. Area misi memiliki area misi untuk mengumumkan misi, dan area misi untuk menerima misi. Ada juga berbagai level misi, misi tim, misi individu, dan sebagainya. Ada banyak hal. Wang Xian melihat sekilas dan bahkan melihat misi hadiah di atas area misi. Hadiah untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi tingkat puncak. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi tingkat puncak ini juga merupakan penjahat yang dicari di Imperial Starfield. Kesulitan misi ini bisa dibayangkan. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk diselesaikan. Area perdagangan juga menjual segala macam barang. Itu mirip dengan belanja online. Hanya ada satu hal yang tidak dapat dibayangkan, dan tidak ada yang tidak dapat dibeli. Wang Xian mencari di area perdagangan dan menemukan bahwa bahkan Raja Binatang Buas yang abadi dapat dibeli. Tentu saja, tingkat warped seperti itu membutuhkan kondisi tertentu untuk dibeli. Selain itu, jumlah mereka sangat sedikit. Orang bisa menghitungnya dengan satu tangan. Area perdagangan adalah area informasi. Ada forum diskusi di setiap daerah. Seseorang bahkan dapat membeli informasi di sini. Adapun area hiburan, bahkan lebih kaya. Ada penyanyi, aktor, dan selebritas di Imperial Starfield. Hiburan sangat penting tidak peduli di era atau latar belakang apa. Wang Xian bahkan melihat streaming langsung di dalamnya. Ada zona film, zona novel, zona game, dan sebagainya. Metode hiburannya sangat kaya. Konten di dalamnya berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan benua Tianze. Kontennya terlalu kaya. Satu orang mungkin akan membacanya kurang dari 1% bahkan setelah 100 tahun. Perdana Menteri Gui, menurut Anda bagaimana Istana Naga akan berkembang di masa depan? Semakin rumit lingkungannya, semakin sulit bagi Istana Naga untuk berkembang. Kekuatan utama di sini telah membagi industri menjadi sektor yang berbeda. Jika mereka ingin merebut makanan dari mulut harimau, mereka harus memiliki kemampuan. Raja Naga, kupikir klan Palu Api bisa memalsukan senjata dan menjualnya. Ratu Naga Phoenix dapat memimpin api Phoenix Dragon Seed untuk membuat pil dan menjualnya. Selain itu, hewan peliharaan perang sangat langka di seluruh medan bintang kekaisaran. Lebih mudah mendapatkan sumber daya daripada senjata dan ramuan. Namun, barang berharga biasanya perlu dibuka di planet dan memiliki namanya sendiri. Kalau tidak, orang lain tidak akan bisa membelinya tanpa melihat aslinya. Perdana Menteri Gui menyarankan kepada Wang Xian. Semakin tinggi tingkat peradaban, semakin sempurna sistemnya. Di langit berbintang yang gemerlap ini, tidak mungkin tidak ada aturan dan ketertiban. Sebaliknya, aturan di sini sangat sempurna. Jika Anda ingin menjual barang, Anda setidaknya harus memiliki toko. Yang lebih kuat harus memiliki bisnis dan industri sendiri. Hanya dengan begitu orang lain dapat mempercayai Anda. Jika Istana Naga ingin berkembang untuk waktu yang lama, mereka harus terlibat dalam hal ini. Kalau tidak, mereka harus mengandalkan perang untuk menghasilkan banyak uang. Namun, siapa yang bisa menjamin 100% kemenangan dalam perang? Selain menjual senjata dan pil, anggota Istana Naga lainnya dapat melakukan misi. Ada banyak misi di bidang bintang kekaisaran. Jika satu Raja Saleh menyelesaikan satu atau dua misi, sumber daya yang diperoleh akan cukup untuk Istana Naga kita untuk meningkatkan kekuatan tempur Raja Saleh yang abadi. Perdana Menteri Gui terus menambahkan. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Menyelesaikan misi memang merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Harga untuk menyewa seorang Raja Saleh yang abadi sangat tinggi. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah membuka toko hewan peliharaan Istana Naga secepat mungkin dan menjual 10 hewan peliharaan Raja Dewa Abadi yang kumiliki. Begitu saya menjual hewan peliharaan ini, kekuatan saya akan dapat meningkat satu tingkat. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah dia menjual semua hewan peliharaan perang,
dia bisa memimpin anggota Istana Naga untuk menyelesaikan misi dan mengumpulkan kekuatan. Pertama, kita perlu menyiapkan beberapa formasi teleportasi jarak jauh yang mengarah ke planet yang makmur dan menggunakan planet ini sebagai titik transit. Juga, Perdana Menteri Gui, carilah planet seperti Star Beast Planet. Akan lebih baik jika mereka berada di level yang lebih rendah. Kita bisa membiarkan dia memimpin anak buahnya untuk menaklukkan mereka. Planet yang kita tempati bisa membangun istana naga di lautan. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan istana naga dan memungkinkan istana naga berkembang pesat. Wang Xian berpikir lebih dari 10 menit sebelum memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui. Pertama, mereka harus membangun hubungan antara istana naga dan dunia luar. Kedua, akan lebih baik jika mereka dapat menempati beberapa planet vital untuk membangun cabang istana naga. Itu akan menjadi kelinci yang licik dengan 3 liang. Itu juga akan memungkinkan istana naga sepenuhnya siap. Selain itu, jika ada planet seperti Star Beast Planet, kepiting Ao dapat membawa semua bawahannya dan langsung menyerang planet Beast yang sunyi. Sumber daya yang akan dia peroleh pasti lebih banyak daripada sumber daya yang akan dia peroleh dari melakukan misi. Keduanya adalah masalah yang paling penting. Adapun masalah menjual hewan peliharaan perangnya, Wang Xian akan menyelesaikannya sendiri. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menganggukkan kepalanya. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, pelat batu komunikasi di cincin interspatial Wang Xian bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Dia menyadari bahwa itu adalah pesan dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia mengirim lusinan pesan sekaligus. Dia tidak tahu apakah itu darurat atau dia bosan menahannya. Bab 2427-2427 untuk dijual. F*CK, F*CK, Bos Wang, kamu terlalu hebat. Anda telah mencapai tingkat Raja Saleh yang abadi. Ya Dewa, Bos Wang, terimalah lututku. Saya mendengar dari ayah dan leluhur saya bahwa Anda memimpin orang-orang Anda untuk menenangkan laut bawah tanah dan membunuh semua orang. Anda tak terkalahkan di dunia. Kamu terlalu luar biasa. Bos Wang, saya baru saja keluar dari pengasingan ketika mendengar berita dari benua Tianze. Saya mendengar betapa luar biasa istana naga Anda. Terimalah busurku. Tanda seru. Bos Wang, kamu tidak melupakanku, kan? Begitu dia membuka pesan tersebut, Wang Xian melihat pesan yang dikirim dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ketika dia melihat isi lebih dari 20 pesan, wajahnya menjadi hitam. Semua pesan memiliki jenis yang sama. Jelas, dia baru saja menerima pesan tentang Wang Xian dan benua Tianze. Kamu keluar dari pengasingan. Wang Xian bertanya ketika dia melihat betapa aktifnya orang ini. Wow, Bos Wang benar-benar membalas pesanku. Aku sangat gembira. Dia menjawab dalam sekejap. Wang Xian, bas-bas. Setelah itu, batu komunikasi di tangan Wang Xian bergetar. Dia segera membukanya. Bos Wang, kamu terlalu tampan. Ya Dewa, aku benar-benar tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Aku tahu itu. Bosku yang tak terkalahkan dengan teknik bertarung yang tak terkalahkan. Gambar tak terkalahkan dalam pertempuran muncul di depan Wang Xian. Dia terus menyemburkan kata-kata bersemangat. Wang Xian menoleh untuk melihat Ai di sampingnya dan mengabaikannya. Bos Wang, saya telah keluar dari pengasingan. Aku akan pergi ke Istana Naga untuk mengunjungimu. Akhirnya, tak terkalahkan dalam pertempuran berkata kepada Wang Xian. Tidak dibutuhkan. Saya sibuk akhir-akhir ini. Wang Xian berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Sibuk? Sibuk apa kamu, Bos Wang? Apakah ada yang bisa saya bantu? Teknik pertempuran yang tak terkalahkan bertanya dengan penuh semangat. Aku membutuhkan pet pertempuran raja yang abadi. Oh benar, Anda bisa bertanya kepada Tuan jika Anda menginginkannya. Jika Anda menginginkannya, judewa dengan harga yang bagus. Wang Xian tiba-tiba berkata. Tuan tidak lemah. Jika mereka ingin membeli hewan peliharaan pertempuran Raja Abadi, mereka mampu membelinya. Warpet tingkat Raja Abadi. Teknik pertempuran tak terkalahkan dipindahkan. Meskipun dia tahu bahwa Wang Xian sangat kuat, dia masih terkejut ketika mendengar bahwa dia menjual warpet tingkat Raja Abadi. Izinkan saya bertanya kepada Bos Wang. Dia mungkin membelinya. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata segera. Baiklah, beritahu aku jika ada berita. Wang Xian mengangguk dan menutup telepon.
Hari ini berbeda dari masa lalu. Saat itu, ketika Bos Wang mengirimi saya pesan, saya tidak membalas. Sekarang, tidak, saya ingin berpegangan pada paha Bos Wang. Di posisi Star Origin Planet Overlord Sek, teknik pertempuran yang tak terkalahkan bergumam dengan getir ketika dia melihat bahwa panggilan itu terputus. Namun, wajahnya segera dipenuhi dengan semangat juang. Tuan, Tuan, tubuhnya bergerak dan langsung terbang menuju puncak gunung sambil berteriak keras. Berat, jangan membuat keributan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Di puncak gunung, Ketua Sekte Tuan Murongkui menatap muridnya dengan senyum di wajahnya. Dia merasa bahwa dia sudah sangat puas bisa menerima murid yang begitu mengerikan dalam hidupnya. Setelah kebangkitan garis keturunan, dia hanya berada di pengasingan selama 2 bulan dan mencapai dewa-dewa tingkat 5 yang abadi. Melihat seluruh dunia yang gemerlap, usia dan kekuatannya sudah dianggap tingkat atas. Dia benar-benar bisa dibandingkan dengan para jenius dari sekte besar. Tuan, apakah Anda ingin membeli hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa Abadi? Tak terkalahkan terbang dan menatap tuannya, tersenyum sambil berkata, hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa yang abadi. Kenapa nak, kamu ingin memamerkan hewan peliharaan pertempuranmu lagi? Petik 2. Murongkui melirik tak terkalahkan dan menatapnya saat dia berkata. Orang ini sombong sejak dia mendapatkan anak Raja Dewa yang abadi. Tidak, jika kamu membelinya, aku bisa mendapatkannya untukmu. Tak terkalahkan segera menggelengkan kepalanya. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu yang terpilih, terbiasa dengan kekuatanmu sendiri? Murongkui menepuk kepalanya dan menceramahinya. Tuan, Anda memandang rendah saya. Saya adalah sahabat Bos Wang saat itu. Anda bahkan dapat memberi saya Raja Dewa Muda yang abadi. Jika Tuan tidak ingin membelinya, lupakan saja. Tak terkalahkan berkata dengan wajah hitam dan menundukkan kepalanya. Maksudmu Dewa Raja Naga? Dia ingin menjual pet pertempuran Dewa Raja yang abadi. Murongkui tertegun sejenak, dia menarik senyumnya dan bertanya dengan serius. Kekuatan lain di planet lain mungkin tidak tahu tentang apa yang terjadi di benua Tianze, tetapi Sekte Teknik Surgawi dan Klan Fa masih menerima berita dengan segera. Mereka terkejut pada Raja Naga dan Istana Naga. Dengan kekuatan Istana Naga, Sekte Teknik Surgawi bahkan tidak sebanding. Tentu saja aku akan menjualnya. Sayang sekali aku terlalu lemah, jika tidak, Bos Wang akan memberiku dewa dewasa yang abadi, King Battle Pet. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berpura-pura menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Murongkui menatapnya, tidak yakin apakah anak ini membual. Penjinak binatang tingkat Zongshi sejati, beritahu Raja Naga bahwa sekte tuan kita tidak mampu membeli hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa yang abadi jika jumlahnya terlalu banyak. Jika kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, lihat apakah kamu dapat memberikannya kepada gurumu. Murongkui berkata padanya, uhuk-uhuk, Bos Wang akan setuju untuk memberikannya kepadaku, tapi jika aku memberikannya padamu, aku mungkin tidak bisa. Pejuang tak terkalahkan dengan cepat berkata. Murongkui melambai padanya, menyuruhnya pergi. Raja Naga, tidak sederhana. Menonton teknik pertarungan yang tak terkalahkan pergi, Murongkui bergumam. Tuan benar-benar menginginkan dewa yang abadi, King Battle Pet. Petik 2. Di Istana Naga, Wang Xian sangat terkejut saat menerima berita tentang teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia hanya perlu melahap sekitar 15 dewa monster laut Raja Dewa level 1 atau sumber daya ini untuk naik level. Menjual satu hewan peliharaan pertempuran sudah cukup. Namun, untuk naik level lagi, dia membutuhkan sekitar 15 mayat tingkat Raja Abadi level 2. Jelas tidak cukup untuk menjual 9 hewan peliharaan perang yang tersisa untuk mendapatkan sumber daya. Dia masih kekurangan lebih dari setengah. Biarkan aku naik level dulu. Saya akan melakukan perjalanan ke planet sumber bintang. Planet sumber bintang tidak terlalu jauh dari planet komersial terdekat. Wang Xian berpikir sendiri. Planet komersial adalah planet yang relatif makmur. Tidak ada ancaman binatang buas di sana dan itu sangat makmur. Wang Xian sedang bersiap untuk membuka toko hewan peliharaan Istana Naga pertama di planet komersial itu. Perdana Menteri Gui, saya akan menyerahkan urusan Istana Naga kepada Anda. Aku akan keluar sebentar. Wang Xian berbicara dengan Perdana Menteri Gui dan segera terbang menuju pusat federasi. Salam,
Raja Naga. Ketika mereka sampai di formasi teleportasi, tentara federasi langsung membungkuk dengan hormat. Bawa aku ke formasi teleportasi yang mengarah ke planet asal bintang. Wang Xian segera berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Seorang tentara segera membawa Wang Xian ke depan. Dengan status Wang Xian saat ini di benua Tianze, semua orang akan mematuhinya tanpa syarat. Berdengung. Ketika mereka tiba di formasi, Wang Xian melangkah ke dalamnya dan mengaktifkan teleportasi jarak jauh. Bab 2428 Raja Pembunuh Buaya yang Saleh. Saat Bos Wang datang nanti, kalian semua harus lebih hormat. Kamu harus tahu bahwa dia adalah bosku yang tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung. Dan kamu, Yuyan, ketika Anda tersenyum lebih manis nanti, mungkin Bos Wang akan menyukai Anda dan Anda akan meroket. Ini kakek bela diri. Tanda seru tanda seru. Pada formasi teleportasi jarak jauh di planet asal bintang, Wang Xian mendengar suara tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung begitu dia keluar. Datang, datang, cepat. Selamat datang Raja Naga di Sekte Tuan. Saat ini, Wang Xian melihat deretan wanita cantik berdiri di sana dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Wajah gadis-gadis itu dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dipanggil dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Mereka tidak berani untuk tidak patuh ketika teknik pertarungan yang tak terkalahkan memanggil mereka. Murid pribadi dari Master Sekte, murid terakhir, dan dia juga memiliki hewan peliharaan pertempuran Raja yang Saleh yang abadi. Senioritas dan statusnya sangat tinggi. Saat ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan seperti tuan kecil dari seluruh Sekte Tuan. Belum lagi Raja Abadi, ini adalah tuannya. Bahkan keturunan Master Sekte mereka harus menyapa tuan muda ini dengan hormat. Hari ini, dia bisa dikatakan telah memanggil semua wanita cantik dari Sekte Tuan. Selamat datang, Bos. Teknik pertempuran tak terkalahkan segera berjalan dengan tangan terbuka dan antusiasme. Baiklah, kamu baik-baik saja. Wang Xian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, tidak buruk, tidak buruk. Bagaimana kabarmu, Bos? Bagaimana barisannya? Manapun yang aku suka, aku akan membiarkan dia tidur denganku malam ini. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan menunjuk kedua baris dari hampir 20 murid perempuan dari Sekte Tuan. Semua wajah murid perempuan menjadi hitam ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka menatapnya dengan api di mata mereka. Ayo pergi dan temui tuanmu. Wang Xian menepuk pundaknya dengan berat dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, nona-nona, bawa tandu. Teknik pertempuran tak terkalahkan berteriak pelan dan menunjuk ke tandu di depan mereka. Sekelompok wanita tidak berani melawan di bawah intimidasinya. Mereka hanya bisa berjalan diam-diam. Bang, baiklah, jangan buang waktu. Wang Xian ingin memukulinya sedikit, jadi dia mengatakannya secara langsung. Hehe, Bos Wang, apakah saya tidak melakukan tugas saya sebagai tuan rumah? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan tersenyum dan segera membawa Wang Xian ke depan. Hah, kamu benar-benar menerobos ke tingkat kelima dari Dewa Abadi. Pada saat ini, Wang Xian memperhatikan tingkat kultivasi teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan berkata dengan sedikit terkejut. Bos, kamu sudah sangat kuat. Sebagai adik laki-lakimu, tentu saja aku harus bekerja keras dan nyaris tidak naik beberapa level. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan senyum nakal. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mengukur tubuhnya. Garis keturunanmu cukup kuat. Dia menatap teknik pertempuran yang tak terkalahkan dengan takjub. Di tubuhnya, Wang Xian bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat. Kekuatan garis keturunan ini cukup untuk teknik pertarungan yang tak terkalahkan untuk mencapai level yang sangat tinggi. Bos Wang, Anda tahu. Hehe, jangan menonjolkan diri. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras. Dia sama sekali tidak terlihat seperti menjaga profil rendah. Wang Xian tidak memperhatikannya. Dia mengikuti di belakangnya dan segera tiba di puncak gunung. Raja Naga, maaf tidak menyambutmu. Silakan masuk. Di puncak gunung, Murong Kui berdiri menyambutnya. Ada beberapa tetua di sekitarnya yang menilai Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Pemimpin Sekte Murong, maaf mengganggumu. Wang Xian menangkupkan tangannya dan menjawab dengan sopan. Haha, tidak mudah untuk membeli pet perang raja yang abadi di dunia yang lebih besar ini.
Kami beruntung bisa bertemu dengan Raja Naga. Murong Kui tersenyum dan memberi isyarat. Wang Xian mengangguk dan mengikutinya masuk. Pemimpin Sekte Murong, saya memiliki 10 hewan peliharaan perang Raja Abadi di tangan saya. Adapun harganya, 25 Raja Abadi tingkat 1 bangkai binatang buas yang sunyi atau 50 ramuan Raja Abadi tingkat 1. Wang Xian langsung ke intinya. 10. Tubuh seorang lelaki tua gemetar dan matanya membelalak. Ini 20% lebih rendah dari hewan peliharaan pertempuran Raja level 1 abadi baru-baru ini. Seorang lelaki tua lainnya membuka mulutnya dan mau tidak mau berkata. Harga Dragon Palace Battle Pass selalu seperti ini. Hewan peliharaan pertempuran lainnya juga dijual dengan harga ini. Wang Xian berkata, dengan harga ini, akan ada terburu-buru. Murong Kui menghela nafas sedikit. Saya ingin satu. Anda dapat memilih salah satu. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Transaksi selanjutnya jauh lebih mudah. Sekte Tuan memberi Wang Xian sumber daya untuk pet perang ini. Setelah itu, Wang Xian menghabiskan 5 jam lagi untuk membantu menjinakkannya. Waktu yang dibutuhkan untuk menjinakkan Dewa Abadi King War Pet agak lama. Setelah menjinakkannya, Wang Xian mendapatkan teknik pertarungannya yang tak terkalahkan untuk menyiapkan kamar untuk dirinya sendiri. Saat dia memasuki ruangan, dia langsung melahap semua sumber daya. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, Dewa-Dewa Abadi level 6, Transformasi Naga Surgawi level 6. Asal, 4344/50.000. Kemampuan supranatural, memerintah suku air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, penggilingan besar 5 elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Hukum, logam, kayu, air, api, bumi, terang dan gelap level 6. Kerajaan surgawi, Istana Naga. Istana Naga, tingkat 7. Anggota Istana Naga, 167.693. Setengah jam kemudian, Wang Xian perlahan keluar dari ruangan. Merasakan kekuatan besar di tubuhnya, senyum muncul di wajahnya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini yang sebanding dengan Raja tingkat 2 yang abadi, dia dapat dengan mudah menghancurkan bumi di masa lalu. Aku akan pergi dan meminta teknik pertempuran yang tak terkalahkan jika aku bisa mencapai planet Dongqi langsung dari sini. Wang Xian meregangkan tubuhnya dan berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Teknik pertempuran tak terkalahkan. Sampah, aku di sini. Segera, sosok teknik pertempuran yang tak terkalahkan berlari. Apakah planet sumber bintang memiliki formasi teleportasi yang dapat memindahkan kita langsung ke planet Dongqi? Wang Xian bertanya padanya. Planet Dongqi adalah planet komersial terdekat. Bos Wang, Anda juga akan pergi ke planet Dongqi. Setelah mendengar kata-katanya, teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Hah, Anda akan pergi. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatapnya. Tuanku akan membelikanku beberapa pil untuk menstabilkan alamku dan bersiap untuk pergi ke planet Dongqi. TS Kates, Bos Wang, belum lama ini, saya memperoleh komputer kecerdasan buatan dari Imperial Starfield. Anda tidak tahu bahwa ada terlalu banyak keindahan di dalamnya. Selebriti itu seperti peri. Juga, saya mendengar bahwa para peri akan mengadakan konser di East Lake Planet. Saya pasti akan berada di sana untuk melihatnya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata kepadanya dengan penuh semangat. Kata-katanya membuat wajah Wang Xian penuh dengan salam. Apakah ada formasi teleportasi di Star Source Planet? Wang Xian bertanya lagi. Ada formasi teleportasi. Kita bisa langsung ke sana. Bos Wang, jika Anda ingin pergi, saya tidak akan membiarkan tuanku pergi. Saat waktunya tiba, kita bisa bermain di sana selama 2 hari bersama. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan penuh semangat. Apapun, ada baiknya Anda memiliki formasi teleportasi. Jika memungkinkan, kita bisa segera berangkat. Wang Xian berkata langsung. Tunggu,
Aku akan memberitahu tuanku. Bab 2429 Raja Pembunuh Buaya yang Saleh. Ayo pergi, Bos Wang. Guru telah setuju. Kita bisa bersenang-senang kali ini. Tidak lama kemudian, teknik pertempuran yang tak terkalahkan bergegas dengan penuh semangat dan berkata kepada Wang Xian. Oke, pimpin jalan. Tanda seru. Wang Xian memberi isyarat padanya. Oke, teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengangguk dan membawa Wang Xian ke formasi teleportasi Sekte Tuan. Formasi teleportasi yang mengarah ke planet Dongqi tidak ada di Sekte Tuan, tapi juga tidak terlalu jauh. Teknik pertempuran tak terkalahkan memperkenalkan formasi ke Wang Xian. Setelah itu, dia mengeluarkan kecerdasan buatan dengan ekspresi bersemangat. Ayo, Bos Wang, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang bagus. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kecerdasan buatan kepada Wang Xian. Saya punya satu. Wang Xian melihat dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi kamu punya satu juga, Bos Wang. Konten di zona hiburan sangat menarik. Saat teknik pertempuran tak terkalahkan berbicara, dia mulai bermain-main dengannya saat terbang. Ini karena planet sumber bintang memiliki potensi ancaman dari Star Beast Planet, jadi mereka tidak mempromosikan AI ini. Ada banyak konten AI ini yang mungkin akan menimbulkan keributan di antara beberapa orang. Itu juga tidak kondusif bagi perkembangan Sekte Tuan dan Sekte Dharma Surgawi. Misalnya, ada berita tentang sekte tertentu yang merekrut murid di AI, dan beberapa murid pilihan surga mungkin tidak dapat menahan godaan untuk bergabung dengan sekte lain. Untuk mencegah hal seperti itu, Star Source Planet melarang AI ini. Namun, AI ini sangat nyaman, dan orang dapat melihat segala macam informasi berguna di dalamnya. Misalnya, benua Tianze dan planet sumber bintang terletak di sudut kecil di utara lapangan bintang Kekaisaran, dan benua Tianze sudah menjadi bagian dari perbatasan lapangan bintang Kekaisaran. Di satu sisi, ada medan perang di Yun yang terkenal. Di belakangnya ada langit berbintang yang sunyi tak berujung. Planet Dongqi adalah planet komersial yang relatif besar di sudut kecil di utara. Pada saat yang sama, itu juga salah satu dari lebih dari 1000 planet komersial di Imperial Starfield. Planet komersial ini dikendalikan oleh kekuatan kelas 3. Bos, formasi teleportasi ada di depan. Setengah jam kemudian, teknik pertarungan yang tak terkalahkan melihat sekeliling dan berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian melihat ke depan dan mendarat di lapangan. Alun-alun itu sangat besar dan tidak banyak orang di sana. Beberapa ribu murid dari Sekte Tuan dan Sekte Surga Dharma menjaga di sana. Karena itu adalah titik teleportasi jarak jauh, tidak banyak orang yang menggunakan formasi tersebut. Tuan muda tak terkalahkan. Melihat kedatangan teknik pertarungan yang tak terkalahkan, orang-orang dari Sekte Overlord langsung menyambutnya dengan hormat. Ya, teknik pertarungan yang tak terkalahkan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat ini, semua orang di Sekte Overlord tahu bahwa dia adalah teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Saudari junior Leng Yue, apakah kalian akan pergi ke planet Dongqi? Ya, kita akan membeli beberapa barang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan menoleh dan segera menyipitkan matanya. Beauty Leng Yue, kalian juga akan pergi ke planet Dongqi. Itu terlalu kebetulan. Kita ditakdirkan. Setelah melihat Leng Yue, taktik pertempuran yang tak terkalahkan segera berlari sambil tersenyum. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat melihatnya seperti ini. Orang ini terkejut saat bertemu Leng Yue di benua Tianze. Sepertinya orang ini punya hati. Tuan muda tak terkalahkan, apa yang kalian lakukan? Leng Yue jelas terpana saat melihat taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia memandang Wang Xian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos Wang dan saya akan pergi ke planet Dongqi. Ayo pergi bersama. Kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan sambil terkekeh. Tentu, Leng Yue mengangguk padanya. Bahkan jika itu adalah Leng Ruichuang, dia tahu identitas teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Dia jauh lebih terhormat daripada dia. Selain itu, dia tampan dan sangat menarik. Baiklah, ayo pergi bersama saudara-saudari kita dari Sekte Dharma Surgawi. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berkata sambil tersenyum. Leng Yue dan yang lainnya mengangguk dan berjalan menuju susunan teleportasi. Mengaum. Pada saat ini, raungan teredam terdengar. Semua orang sedikit terkejut dan segera mengangkat kepala untuk melihat ke samping.
Itu Raja Dewa Buaya. Semua orang menoleh dan ketika mereka melihat sosok yang menunggangi hewan peliharaan perang yang menakutkan, sedikit kejutan muncul di wajah mereka. Kudengar Raja Dewa Buaya telah membuka toko hewan peliharaan perang di Star Beast Hall di Eastpool Planet. Itu benar. Tampaknya bintang Beast Hall mengalihkan fokus mereka ke planet Kolam Timur. Tidak banyak hewan peliharaan perang yang tersisa di Star Beast Hall di Origin Planet bintang kita. Murid-murid di sekitar Sekte Dharma Surgawi dan Sekte Tuan berbisik satu sama lain. Peng! Dewa Buaya Raja mengendarai Scarlet Flame Golden Lion dan mendarat di tanah. Dia berjalan menuju formasi teleportasi tanpa ekspresi. Oh! Ketika dia sampai di depan formasi dan melihat Wang Xian, dia sedikit terpana. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Scarlet Flame Golden Lion tiba-tiba berhenti di sana. Oh tidak, Raja Dewa Buaya dan Tuan Muda Wang memiliki dendam yang sangat besar. Ketika Leng Yue melihatnya tiba-tiba berhenti, ekspresinya sedikit berubah. Tidak apa-apa, dengan saya di sekitar, dia tidak akan berani melakukan apapun kepada Bos Wang. Lebih jauh lagi, ini adalah wilayah Sekte Dharma Surgawi dan Sekte Tuan. Selain itu, Bos Wang tidak takut padanya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan sama sekali tidak khawatir saat melihat pemandangan ini. Bos Wang, ayo pergi. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berjalan ke arah Wang Xian dan berkata langsung. Baiklah, Wang Xian ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Ini adalah wilayah Sekte Tuan dan Sekte Surga Dharma. Tidak baik baginya untuk bergerak. HMPH. Namun, pada saat ini, dengusan dingin meledak di samping telinga Wang Xian. Tekanan mengerikan menekan langsung ke tubuhnya. Kebetulan sekali, sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Buaya Raja mengungkapkan senyuman saat dia menatap Wang Xian dengan binar di matanya. Raja Buaya, apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi teknik pertempuran tak terkalahkan berubah ketika dia melihat ledakan tekanan Raja Buaya. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa pihak lain tidak berani bergerak. Sekarang, itu tamparan di wajah. Aku memperingatkanmu, Raja Buaya. Ini adalah wilayah Sekte Tuan kita dan Sekte Dharma Surgawi. Jika Anda berani menyentuh Bos Wang, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Teknik pertempuran tak terkalahkan menunjuk ke arahnya dan meraung. Ketika Crockgat King melihat teknik pertempuran tak terkalahkan menunjuk ke arahnya, wajahnya langsung berubah suram. Raja Dewa ini bertemu dengan musuh yang membunuh muridku dan menara binatang bintangku. Tentu, saya ingin balas dendam. Dia berkata dengan wajah cemberut. HMPH, itu bintangmu Beast Tower yang mendekati kematian. Saya memperingatkan Anda, pikirkan konsekuensinya sebelum Anda melakukan apapun. Tak terkalahkan berkata dengan dingin. Tak terkalahkan, kamu adalah murid Master Sekte Murong. Saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda, tetapi orang yang ingin saya bunuh bukanlah seseorang yang dapat Anda hentikan. Haha. Aku adalah Raja Dewa yang perkasa. Jika saya dapat diancam oleh Anda, basis kultivasi saya dapat dilumpuhkan. Seperti Crockgadly Monarch mengatakan itu, dia tiba-tiba tertawa gila. Aura yang menakutkan membentuk angin kencang yang bertiup ke segala arah. Raja Dewa Buaya, tidak ada yang diizinkan bergerak di susunan teleportasi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Sekte Tuan kita dan Gerbang Dharma Surgawi. Ketika para murid Sekte Tuan dan Gerbang Dharma Surgawi melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah karena mereka segera memperingatkan dengan keras. Aku adalah Raja Dewa, jadi aku bisa mengabaikan beberapa aturan. Mungkinkah Gerbang Dharma Surgawi dan Sekte Tuan akan mengejar saya di masa depan? Mereka yang membunuh Raja Salehku, Star Beast Hall, pasti akan membayar dengan nyawa mereka. HMPH. Wajah Raja Buaya yang saleh muram saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Dia harus mati. Bab 2430 untuk membunuh Raja Dewa Buaya. Raja Dewa Buaya, beraninya kamu. Di depan formasi teleportasi, teknik pertempuran tak terkalahkan, Leng Yue, dan semua orang dari Sekte Dharma Surgawi menyaksikan adegan ini dengan ekspresi jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Dewa Buaya benar-benar berani bergerak melawan Wang Xian di sini. Tanda seru. Apakah dia tidak tahu konsekuensi pindah ke sini?
Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan menyinggung Sekte Tuan jika dia melakukannya? Dengan pengaruh teknik pertempuran yang tak terkalahkan di Sekte Overlord, seluruh Star Beast Tower akan mengalami pukulan besar. Haha, tentu saja aku berani. Ketika Raja Dewa Buaya mendengar kata-kata teknik pertempuran yang tak terkalahkan, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Dia menatap Wang Xian dan mengulurkan tangannya. Justru karena teknik pertempuran yang tak terkalahkan, dia memindahkan pusat gravitasi menara binatang bintang ke planet Danau Timur, ke dunia yang lebih besar. Sebagai raja yang saleh dan penjinak binatang buas, bahkan jika Star Beast Building pindah ke East Lake Planet, itu tidak akan kekurangan bisnis. Sejak dia pindah ke planet Danau Timur, dia, Raja Dewa Buaya, tidak perlu lagi khawatir tentang Sekte Teknik Surgawi dan wajah Sekte Tuan. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan. Dia ingin membunuh orang yang berani membunuh muridnya dengan satu telapak tangan. Dia mengulurkan lengannya dan hukum yang menakutkan diringkas menjadi telapak tangan selebar 2 meter, yang langsung menuju Wang Xian. Brengsek. Ketika orang-orang di sekitar melihat serangan Raja Dewa Buaya, ekspresi mereka berubah drastis. Hehe, ketika Wang Xian melihat telapak tangan yang ditujukan padanya, senyum malah muncul di wajahnya. Berdengung. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat telapak tangannya dan menamparkan telapak tangan. Bang! Di bawah tatapan tertegun dari orang-orang di sekitarnya, telapak hukum itu langsung dihancurkan oleh Wang Xian. Apa? Leng Yue sedikit terkejut ketika dia melihat Wang Xian dengan santai mengalahkan serangan raja yang abadi. Dia tahu kekuatan Wang Xian dengan sangat baik. Tidak mungkin dia bisa menahan serangan raja abadi. Hah! Raja Dewa Buaya juga sedikit terkejut saat melihat serangannya diblokir. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena mencari kematianmu sendiri. Wang Xian menatap Raja Dewa Buaya dengan sedikit ejekan di matanya. Kekuatannya telah menembus belum lama ini. Ketika dia melihat orang ini sebelumnya, Wang Xian masih ragu apakah dia harus membunuhnya atau tidak. Sekarang, dia benar-benar menyerangnya. Berdengung. Saat Wang Xian berbicara, dia menggerakkan lengannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Retakan, retakan, retakan. Detik berikutnya, ruang yang diganggu oleh lubang hitam itu meliputi area seluas lebih dari 10.000 km. Ini, Leng Yue, para murid gerbang Dharma Surgawi, dan Sekte Tuan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat perubahan mendadak di ruang angkasa. Mereka belum menerima berita tentang apa yang terjadi di benua Tianze. Hanya raja yang saleh dari 2 sekte besar yang tahu tentang itu. Buaya Raja yang saleh, beraninya kamu begitu sombong dan menyerang Bos Wang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bos teknik pertarungan saya yang tak terkalahkan dapat diintimidasi oleh siapapun? Bos Wang, bunuh dia. Ketika teknik pertarungan yang tak terkalahkan melihat pemandangan ini, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Kamu benar-benar menerobos ke Dewa Raja Realem yang abadi. Ekspresi Krokodile God King sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi serius dan menggeram dengan suara rendah. Hehe, Raja Dewa Buaya, kamu tidak akan mati bahkan jika kamu tidak mencari kematian. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Ruang ini memungkinkan Raja Dewa Abadi melarikan diri secara langsung. Raja Dewa Buaya merasakan ruang di sekelilingnya dan matanya berbinar. Hahaha, bagus sekali. Anda sebenarnya berani membuat formasi seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menantang saya hanya karena Anda telah maju ke alam Raja Abadi? Bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku masih bisa membunuhmu dengan mudah. Orang yang mencari kematian adalah kamu, Scarlet Flame Golden Nilion. Raja Dewa Buaya bergerak dan terbang ke samping dari Scarlet Flame Golden Nilion. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, api material yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Scarlet Flame Golden Nilion. Oh tidak, teknik pertarungannya tidak terkalahkan. Segera beritahu orang-orang dari Sekte Overlord bahwa Raja Dewa Buaya memiliki hewan peliharaan pertempuran Raja yang saleh. Selain itu adalah Raja Tua yang saleh. Dia baru saja maju ke alam Raja yang saleh dan bukan tandingan Raja Dewa Buaya. Leng Yue segera berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Tidak dibutuhkan. Bos Wang seharusnya bisa menanganinya. Tak terkalahkan dalam teknik pertarungannya ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit.
Dia tahu bahwa Wang Xian tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia percayai. Pet pertempuran Raja yang Saleh. Wang Xian melihat ke arah Scarlet Flame Golden Lion dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Berdengung, mengaum, mengaum, mengaum. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan raungan terdengar. 9 monster laut Raja Dewa Raksasa yang memancarkan aura liar muncul di sekitar Wang Xian. Mata dingin mereka menatap Raja Dewa Buaya dan Singa Emas Api Merah. 9 raungan menyebabkan lingkungan menjadi sunyi. Bahkan api di tubuh Scarlet Flame Golden Lion berkurang banyak. Membunuh mereka, Wang Xian memesan dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Lelucon apa? Membandingkan hewan peliharaan pertempuran. Bahkan jika Wang Xian menjual satu hewan peliharaan pertempuran Raja yang Saleh kepada tuannya, masih ada 9 dari mereka. Tidak perlu baginya untuk bergerak. 9 hewan peliharaan pertempuran Raja yang Saleh yang abadi sudah cukup untuk membunuh Raja Dewa Buaya dan hewan peliharaan pertempurannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Raja Dewa Buaya memandang hewan peliharaan pertempuran Raja Abadi yang Saleh yang dengan cepat menyerang mereka dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. 9 warpet abadi, itu total 9 warpet. Ini tidak bisa dipercaya. Melolong melolong melolong. 9 warpet abadi diserang. Tidak? Bagaimana Anda bisa memiliki 9 warpet abadi? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak? Kaisar Dewa Buaya meraung kaget, meraung gila-gilaan. Menghadapi 9 hewan peliharaan Raja Dewa yang abadi dan Wang Xian yang telah maju menjadi Raja Dewa yang abadi, bagaimana mereka bisa bertarung? Menghadapi begitu banyak hewan peliharaan perang yang menyerang mereka tidak bisa bertahan lama. Ini, di sekitar mereka, Leng Yue dan murid-murid dari 2 sekte menatap ke langit dengan kaget. 9 hewan peliharaan perang Raja Dewa Abadi, tidak ada begitu banyak Raja Dewa di seluruh gerbang Dharma Surgawi. Gemuruh, semua orang menelan ludah mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hahaha, membandingkan warpet dengan bos kita Wang. Pejuang yang tak terkalahkan melihat adegan ini dan tidak bisa menahan tawa. Itu benar-benar memuaskan, benar-benar memuaskan. Dia seharusnya memprovokasi yang lain tadi dan membiarkan bos Wang membunuhnya. Meskipun prosesnya tidak terlalu memuaskan, ini pasti sangat memuaskan. Membuatmu sombong. Ini, bagaimana bisa bos Wang memiliki begitu banyak keabadian? Tanya Colt Leng Yue dengan ekspresi kaget. Sudah sangat jarang baginya untuk memiliki 1 undings di tangannya, dan sekarang 1 orang benar-benar mengeluarkan 9 undings. Betapa menakutkan. Hehe, awalnya ada 10, saya jual 1 ke guru saya, kali ini kami bersiap untuk menjualnya di East Lake Planet. Kaisar Dewa Buaya itu tidak tahu hidup dan mati. Tak terkalahkan berkata dengan sombong. Beauty Leng Yue, Dewa Kaisar Kup di tanganmu hanya level 1, ketika kamu mencapai level Dewa Kaisar, aku akan meminta bos Wang untuk memberimu hewan peliharaan perang tingkat tinggi. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya, berpura-pura sangat murah hati saat dia berkata kepada Leng Yue. Kata-katanya mengejutkan Leng Yue, membuatnya panik. Senyum yang tak terkalahkan, siapa yang tahu kapan Leng Yue akan mencapai tingkat Kaisar Dewa yang abadi, menjemput gadis. Bab 2431 tentang harta karun 2431 Raja Dewa Buaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada formasi teleportasi planet sumber bintang, suara pertempuran terdengar dari lubang hitam. Namun, sejak awal, Raja Dewa Buaya benar-benar ditekan. Tanda seru tanda seru. 9 lawan 2. Dalam keadaan di mana mereka tidak dapat melarikan diri, mereka dapat membunuh pihak lain paling lama dalam 5 menit. Wang Xian tidak bergerak. Dia berdiri di sana dan menonton dengan tenang. Dia tidak perlu bergerak dalam pertempuran ini. Apa yang terjadi di sini? Keributan di sini dengan cepat menarik perhatian planet asal bintang. 3 Raja Saleh yang abadi terbang dengan cepat. Ketika mereka melihat formasi susunan yang menutupi ruang ini, mereka sedikit terkejut. Seseorang sedang bertarung, dan ini adalah pertempuran tingkat Raja yang Saleh. Salah satu Raja yang Saleh menatap formasi susunan dan merasakan fluktuasi yang menakutkan di dalamnya. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Siapa mereka? Beraninya mereka memulai pertarungan di origin planet bintang kita. Penatua Leng dari gerbang Dharma Surgawi segera bertanya. Apakah ada orang di luar? Di dalam formasi,
Wang Xian melihat keluar. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Leng Yue adalah sesepuh dari sekte Anda. Keluar dan beritahu mereka bahwa aku, Raja Naga, akan memusnahkan Raja Dewa Buaya hari ini. Wang Xian berbicara dengan tak terkalahkan dalam teknik pertempuran Leng Yue dan yang lainnya. Baiklah, aku akan memberitahu para senior. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran menganggukkan kepalanya. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan mengirim mereka dan semua murid sekte tuan dari sekte Dharma Surgawi keluar. Jangan buang waktu lagi. Ayo uji kekuatan kita. Karena ada orang dari luar, Wang Xian tidak mau membuang waktu lagi. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengunci Raja Buaya. Paman, ini aku, tak terkalahkan dalam teknik bertarung. Kepala keluarga, tak terkalahkan dalam teknik bertarung, Leng Yue dan yang lainnya terbang keluar dan langsung berteriak. Tak terkalahkan dalam teknik bertarung memiliki senioritas yang lebih tinggi, jadi lebih santai untuk memanggilnya. Apa yang terjadi di dalam? Seorang tuan melihat tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Dia mengendurkan alisnya dan bertanya padanya. Orang itu, Croc God King. Dia ingin membunuh Bos Wang. Dia mungkin akan segera dibunuh. Tak terkalahkan tersenyum dan berkata, Kaisar Dewa Buaya ingin membunuh Raja Dewa Kaisar dari benua Tianze, dan sekarang dia dikelilingi oleh 9 Dewa Kaisar pertempuran Pets yang abadi. Leng Yue menambahkan leluhurnya. Kaisar Dewa Buaya ingin membunuh Raja Naga. Tuan dan 3 Kaisar Dewa Gerbang Dharma Surgawi saling memandang dan menggelengkan kepala. Raja Buaya yang saleh itu hanya mengejar kematian. Mereka sangat jelas tentang situasi di benua Tianze dan nama Raja Naga. Jika Raja Buaya yang saleh ingin membunuh Raja Naga, itu hanya mencari kematian. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu karena itu mendekati kematian. Lagi pula, Raja Naga bisa dengan santai mengalahkan 9 hewan peliharaan pertempuran Raja yang saleh. Selain bawahan Raja yang saleh di Istana Naga, Sekte Penguasa dan Sekte Dharma Surgawi tidak akan menyinggung faksi seperti itu tanpa alasan. Berdengung. Pada saat ini, formasi di depan mereka perlahan terbuka. Sosok Wang Xian muncul di depan semua orang. Selain dia sudah mengambil hewan peliharaan pertempurannya. Adapun Raja Dewa Buaya, dia sudah berubah menjadi mayat. Maaf mengganggu semua orang. Awalnya, saya ingin menggunakan formasi teleportasi di sini untuk menuju ke planet Dongqi. Saya tidak menyangka Raja Dewa Buaya ingin membunuh saya. Wang Xian memandangi 3 raja yang saleh di depannya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, jika dia ingin membunuhmu, Raja Dewa Buaya sedang mencari kematian. Seorang ahli dari Sekte Overlord menggelengkan kepalanya. Mereka senang melihat bahwa murid Master Sekte mereka memiliki hubungan yang baik dengan Raja Naga. Secara alami, mereka tidak akan keberatan dengan masalah ini. Maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Hehe, ayo pergi ke East Lake Planet. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan segera berjalan dengan Leng Yue mengikuti di sampingnya. 3 raja yang saleh tidak mengatakan apa-apa dan segera pergi. Bos Wang, ini pertama kalinya kita berada di East Lake Planet, jadi kita harus melihat sekeliling dengan baik. Saya mendengar bahwa itu adalah surga. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan mengikuti Wang Xian ke depan formasi dan berkata dengan penuh semangat. Saya pernah ke East Lake Planet sekali. Itu melarang pertempuran apapun dan dikontrol dengan ketat. Itu satu-satunya planet komersial dengan lebih dari 100.000 kehidupan manusia di dekatnya. Kamu bisa membeli banyak barang di sana. Raja Naga, seharusnya tidak terlalu merepotkan jika Anda ingin menjual pet perang Raja Dewa Abadi. Selain itu, toko langka seperti hewan peliharaan perang bebas pajak. Leng Yue tahu sedikit tentang East Lake Planet dan memberitahu Wang Xian. Ya, saya berencana untuk membuka toko hewan peliharaan perang Istana Naga untuk menjual hewan peliharaan perang di masa depan. Berdengung. Saat Wang Xian berbicara, dia melangkah ke formasi teleportasi. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, Leng Yue dan yang lainnya mengikutinya dan segera menghilang. Teleportasi jarak jauh tidak memakan waktu 1 detik, tetapi akan memakan waktu setengah jam. Setelah tinggal dalam kegelapan selama setengah jam, cahaya terang muncul di depan mereka. Beberapa suara berisik bisa terdengar. Selamat datang di planet Kolam Timur. Identitas Anda dicatat saat Anda memasuki Eastpool Planet.
Tolong patuhi aturan Ispul Planet. Kalau tidak, kami akan menghukummu sesuai dengan hukum Ispul Planet. Sebuah suara yang jelas memasuki telinga mereka. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Mereka berada di alun-alun, dan lingkungan mereka dipenuhi dengan teknologi. Ada gedung-gedung tinggi yang besar di sekitar mereka, dan ada iklan di layar. Di antara gedung-gedung tinggi, ada pepohonan yang tingginya ribuan hingga puluhan ribu meter. Pepohonan memancarkan kilau. Setiap pohon setidaknya dalam keadaan saleh. Di antara mereka, ada banyak pohon dewa yang setingkat dengan dewa abadi. Ketika orang-orang di sekitar melirik, 50% dari mereka berada di level dewa-dewa abadi. Pakaian semua orang terlihat mahal. Seluruh planet memberi orang perasaan sangat makmur. Lagi pula, itu adalah satu-satunya planet komersial dengan lebih dari 100.000 orang yang hidup di dalamnya. Bos Wang, kemana kita pergi sekarang? Teknik pertempuran tak terkalahkan memegang Ai di tangannya. Setelah menemukan petanya, dia bertanya pada Wang Xian. Ikuti aku. Wang Xian tersenyum dan mengeluarkan cincin giok. Dia bisa terbang di planet Dongqi, tapi dia tidak bisa menekannya. Dengan satu gerakan, Wang Xian langsung terbang ke langit. Dia mengeluarkan Ai dan mencari lokasi. Segera, dia terbang ke arah yang berbeda. Di belakangnya, Leng Yue dan dua murid perempuan lainnya dari Sekte Dharma Surgawi ragu sejenak sebelum mengikuti di belakangnya. Di langit, ada semua jenis perangkat terbang dan semua jenis orang kuat yang mengendarai semua jenis tunggangan. Ada juga yang terbang dengan pedang dan terbang di atas awan. Itu adalah perpaduan dari semua jenis peradaban. Seluruh planet Danau Timur sangat besar dan megah. Gunung dan laut sudah bisa diubah menjadi esensi gunung dan sungai. Planet ini adalah harta karun yang sangat besar. Di sini, setelah terbang selama 1 jam penuh, Wang Xian dan yang lainnya tiba di depan sebuah danau. Seluruh danau itu sangat besar. Di depan danau, ada banyak rumah bangsawan. Masing-masing manor memiliki keliling sekitar 10 kilometer. Ada banyak pohon suci yang ditanam di sekitar mereka. Dengan cincin giok di tangannya, dia tiba di depan sebuah manor. Berdengung. Ketika dia berjalan ke pintu, pintu terbuka secara otomatis. Wow, Bos Wang, bukankah kamu bilang ini pertama kalinya kamu ke sini? Teknik pertempuran tak terkalahkan bertanya dengan wajah penuh kejutan. Ini adalah milik Raja Dewa Buaya. Wang Xian tersenyum.